Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang bisa mengubah hidup kita? Waktu pikiran kita, budi pekerti kita itu diubah. Dan apa yang bisa mengubah pikiran kita? Yaitu firman Tuhan, saudara. Kita ini sudah dikandung dalam dosa. Ya, aku dikandung dalam dosa ibuku, kata Mazmur. Dalam kandungan kita sudah berdosa. Ketika kita lahir sudah ada benih dosa. Pikiran kita dosa, semua berdosa. Karena itu semua orang yang terlahir ke dunia, dia perlu dilahirkan kembali. Ketika Yesus berjumpa dengan Nikodemus, seorang ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Yesus dan Yesus berkata, sesungguhnya kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Setiap kita perlu kelahiran kembali. Bagaimana kelahiran kembali itu? Waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu pikiran kita diubahkan. Maka cara berpikir kita, paradigma kita, tujuan hidup kita pun semua akan diubahkan oleh Tuhan. Dulu saya sebelum bertobat, saudara, pikiran saya itu semua pikiran duniawi. Banyak orang mengaku percaya Yesus tapi dia hidup dengan pikiran duniawi. Dulu saya berpikir kalau saya nanti menikah, saya akan cari suami yang kaya. Ya, yang kaya. Makanya anak-anak muda di Jakarta itu kalau mau pacaran, dia bilang sama pacarnya, kamu sudah baca tulisan di gerbang tol? Pastikan saldo Anda cukup. Ya. Saya berpikir dulu kalau saya menikah dengan orang kaya, maka hidup saya akan nyaman, masa depan saya pun akan nyaman. Sehingga banyak anak muda sekarang berkata begini, kalau gua lebih pilih menangis di atas Mercy daripada menangis di atas beca. Saya bilang saya mau tertawa di atas Mercy. Ngapain lu nangis tapi di atas Mercy? Walaupun di atas Mercy tetap nangis, itu bukan rencana Tuhan. Waktu saya belum mengenal Tuhan, paradigma saya, cara berpikir saya duniawi. Saya harus cari laki-laki yang berkepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, kredit card pribadi. Bukan bawaan orang tua. Karena saya pikir itu akan menjamin masa depan saya. Tapi ketika saya bertobat, menerima Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena di hidup kita ini ada 3 kehendak yang harus kita pilih. Yang pertama, kehendak Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, kalau kehendak Tuhan itu pasti baik, berkenan, sempurna. Harusnya ini yang kita capai. Yang kedua, di hidup ini ada yang namanya kehendak setan. Setan selalu merancangkan yang tidak baik, yang tidak berkenan, dan yang pasti gagal total. Itu rencana setan buat kita. Dengar anak-anak muda, makanya kau kalau pacaran jaga kekudusan. Ya, jangan sembarangan. Hari ini di Jakarta, saya nggak tahu di Solo, banyak anak-anak muda pacaran masih SMA, SMP, sudah tidak lagi menjaga keperawanan, menyerahkan diri mereka. Akhirnya yang terjadi apa? Terpaksa menikah gara-gara sudah melakukan hubungan seks. Ini adalah rancangan setan. Kenapa banyak terjadi perceraian di kalangan Kristen? Karena dari awal pernikahan bukan tujuan Tuhan, tapi tujuan setan. Makanya please anak-anak muda, buka matamu, jangan bilang cinta itu buta, cinta itu melek. Amin. Kalau kau sudah menikah baru buta, karena udah gak bisa buat apa-apa. Kalau masih pacaran melek. Makanya saya sangat melarang di bawah 20 tahun pacaran. Orang di bawah 20 tahun gak usah pacaran. Kau saja belum tentu arah hidupmu mau kemana. Di bawah 20 tahun pacaran, buang pulsa, buang tenaga, buang pikiran, buang ongkos. Ya, enggak usah dulu pacaran. Selesaikan sekolahmu, kuliahmu, baru kau pacaran, supaya kau tidak melanggar kekudusan hidup. Katakan, itu yang harus kita pegang. Dengar ya anak-anak muda, kalau kau ekstrim dengan Tuhan, Tuhan tuh ekstrim loh dengan hidupmu. Apa yang mau kau cari? Rencana Tuhan itu yang terbaik buatmu.
Ingat loh, jodoh kita tuh cuma satu. Jadi gak usah gonta-ganti cari-cari. Nanti di atas umur 20 baru berdoa, Tuhan pertemukan aku dengan jodohku. Itu baru berdoa tuh, mulai buka hati bagi orang. Bergumul benar-benar tuh di atas 20 tahun. Karena di atas 20 tahun jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan. Tidak saudara ya, Tuhan tetap bekerja ya. Tapi berat, harus dengan doa dan puasa. Kalau sudah di atas 30 tahun. Ya tapi serius saudara, serius. Waktu kita mengerti rencana Tuhan, makanya dikatakan berubah dulu. Dan untuk bisa berubah perlu paksa diri. Mari kita semua hari ini, benar-benar yang saya dapat satu kata hari ini, saya sama suami tadi banyak ngobrol. Yes, paksa diri. Paksa diri untuk hidup kudus. Paksa diri untuk taat sama Tuhan. Paksa diri untuk berubah saudara. Berubah. Kita akan memasuki tahun yang baru saudara. Jangan masuk dengan cara hidupmu yang lama. Tidak ada yang bisa menjamin tahun depan ini akan terjadi apa. Anak muda, kau jangan sombong dengan kekuatanmu. Jangan sombong dengan ilmu yang kau dapat. Dunia terus berubah. Sekarang banyak kepintaran manusia yang mulai digantikan oleh robot. Ya, banyak yang mulai digantikan oleh mesin. Bank-bank mulai memberhentikan pekerja-pekerja administrasi. Kenapa? Itu bisa dilakukan oleh komputer. Bisa dilakukan sekarang. Tapi keadaan ke depan saudara. Dan Alkitab berkata di akhir zaman akan datang kesusahan yang besar. Akan datang masa sulit di akhir zaman. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya mau bilang kepada kita semua, terutama engkau anak-anak muda. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang hidup menghormati Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup menghormati Tuhan? Tunduk kepada firman Tuhan. Paksa dirimu untuk taat. Paksa dirimu untuk hidup dalam kekudusan. Anak-anak muda jangan pacaran tidak kudus. Sekarang banyak anak muda saudara, ya baru pacaran, sudah tidur bareng, ya sudah melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Ya mari kita berusaha, paksa diri untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Tidak ada jaminan bagi orang-orang yang tidak hidup taat kepada firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Tadi saya bilang ada kehendak Tuhan, ada kehendak iblis, yang terakhir ada kehendak diri kita. Jadi ada 3 kehendak dalam hidup ini yang harus kita timbang dan pikirkan matang-matang. Mana yang menjadi kehendak Tuhan dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam studi, di dalam menentukan pasangan hidup. Kita selalu diperhadapkan dengan 3 kehendak ini. Ada kehendak Tuhan, ada kehendak setan, ada kehendak diri. Kalau kita bicara tentang kehendak setan, sudah pasti itu jahat dan tidak berkenan. Tapi kalau kita bicara kehendak diri, nah ini yang seringkali abu-abu. Abu-abu saudara, antara melakukan kehendak Tuhan atau kemauan kita sendiri. Itu tidak gampang loh. Tapi Tuhan minta kita ini uji segala sesuatu. Uji dan peganglah apa yang baik. Amin. Karena kita hidup bukan untuk melakukan kemauan kita, tapi kita hidup untuk melakukan kemauan Tuhan. Kita harus hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Saya berkata, iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang radikal dan berani percaya kepada rencana Tuhan. Agar engkau bisa menjadi orang-orang yang mencatat sejarah di dalam imanmu. Katakan, amin saudara. Ayo berani
melakukan sebuah terobosan. Jangan tinggal di zona nyaman. Saudara, mari kita melangkah masuk kepada kehendak Tuhan sekalipun itu berat. Tapi kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi saudara dan saya. Karena itu jangan pernah menyerah. Sekalipun proses harga yang harus kita bayar itu mahal, tapi kita mau berkata, yes, aku percaya rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidupku. Karena itu firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan apa yang baik, kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu kehendak Tuhan bagi hidup kita. Mari kita berdoa hari-hari ini, bawa hidup kita kepada Tuhan. Anak-anak muda, bawa masa depanmu kepada Tuhan. Jangan hancur hanya karena engkau jatuh dalam seks bebas, engkau jatuh dalam narkoba, engkau jatuh dalam tipuan-tipuan iblis yang coba menghancurkan masa mudamu. Sebab engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia di mata Tuhan, dan Dia punya rencana yang besar bagi hidup saudara dan saya. Amin. Jangan biarkan setan merusak hidup kita. Jangan biarkan rencana iblis yang terjadi atas hidup kita. Tapi kita berdiri saudara, supaya kita menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi kota kita. Dan orang bisa melihat kita sebagai suratan Kristus yang terbuka. Sebab hidup kita bisa dibaca oleh semua orang. Kalau engkau berkata pengikut Kristus tapi hidupmu gak berubah, perlu bertanya apakah engkau sungguh-sungguh ketemu Tuhan atau tidak. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia harus mengalami perubahan hidup. Amin saudara. Saudara, engkau tidak akan pernah bisa mengubah anakmu, suamimu, siapapun. Hanya Tuhan yang bisa mengubah seseorang. Karena itu saudara, mari kita menjadi saksinya Tuhan. Warisan yang paling baik untuk engkau tinggalkan bagi anak-anakmu itu warisan iman. Bukan harta, bukan kekayaan, tapi iman kepada Tuhan. Supaya mereka melihat bagaimana hidup orang tuanya. Dan mereka bisa meniru. Daud berkata kepada Salomo. Dia bilang, hai anakku, kalau engkau kelak menjadi raja, kenalilah Allah ayahmu. Kenalilah Allah ayahmu. Kenapa Daud berkata begitu saudara? Ini berbicara tentang hubungan Daud dengan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah teladan. Saya berkata kepada anak-anak saya bilang, dek, kamu jangan sombong ya. Sehebat apapun engkau menuntut ilmu, ingat loh, hanya perkenanan Tuhan yang bisa membawa engkau masuk dalam kemuliaan. Masuk dalam kemuliaan. Makanya saudara, jangan pernah coba melangkah dengan kekuatanmu sendiri melakukan kehendakmu. Sebab apa? Rencana Tuhan, kehendak Tuhan lebih besar daripada rencana kita. Amin. Saya berdoa, kita sedang mempersiapkan diri memasuki tahun 2024. Kita harus berdoa bagi bangsa kita saudara. Ini tahun-tahun panas, tahun politik. Ingat ya, ingat, pilpres sebentar lagi. Siapapun presiden yang terpilih, ya, itu pilihan Tuhan yang terbaik. Kita semua berdoa itu terjadi, pilihan Tuhan. Ingat. Pilihan boleh beda. Tapi please, tidak usah berantem, tidak usah saling menjelekkan. Jangan membawa perpecahan. Saya mau bilang satu hal, siapapun presidennya, kau tetap kerja supaya kau bisa makan. Tidak ada kau bisa enak-enak tidak kerja. Siapa bilang? Makanya jaga damai sejahtera. Ya, enggak usah saling menjelekkan. Di grup ada yang live group gara-gara pilihannya berbeda. Ya. Saya kadang bingung foto sama jemaat, Bu, tangannya gini, tangannya gini, tangannya gini, tangannya gini. Saya pilih gini. Ya. Saudara, kita tetap satu bangsa. Ini namanya pesta demokrasi. Enggak usah terpancing, enggak usah terbawa emosi. Gara-gara presiden, ingat siapapun presidennya kau tetap kerja. Bangun dari tidurmu, amin. Dan paksa dirimu, amin. Supaya engkau melihat perubahan dalam hidupmu. Karena perubahan hidup, perubahan nasib akan mengikuti perubahan karakter. Kalau karakter kita berubah, nasib kita berubah. Karaktermu gak berubah, jangan mimpi kau lihat perubahan pada nasib. Ada orang-orang yang hidupnya gak pernah berubah. Begitu terus. Ya.
Dari dulu sampai selama-lamanya hidupnya begitu. Saya tanya, kamu kok gak berubah-berubah? Iya, seperti Tuhan Yesus, Bu. Tuhan Yesus kan tidak berubah, aku pun tidak berubah, Pret. Saya bilang, Yesus gak berubah, kau harus berubah. Amin. Bilang kanan kirimu, kau harus berubah loh. Ya, Yesus gak berubah, tapi kau harus berubah. Ayo saudara, ya kita bangun diri kita di atas dasar firman Tuhan. Ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak perlu takut hari depan seperti apa, 2024 mau gelapnya seperti apa. Alkitab berjanji, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatannya. Dan Tuhan mengenal siapa milik kepunyaan Tuhan. Pastikan hari ini kita dikenal Tuhan. Jangan ngaku-ngaku kenal Tuhan, padahal tidak dikenal Tuhan. Ya, banyak orang ngaku-ngaku kenal, tapi tidak dikenal. Nah ini saudara, kita perlu berdoa, Tuhan, aku bukan hanya mau mengenalmu, tapi aku berdoa biar Tuhan mengenali aku. Kalau Tuhan kenal kita saudara, maka keluputan itu terjadi di hidup kita. Mau goncangan sebesar apapun. Karena Alkitab berkata saudara, Tuhan bilang begini, satu kali aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncang. Waktu kegoncangan itu datang, orang yang bersandar kepada Tuhan, pertolonganmu datang dari Tuhan sendiri.